Fungsi telinga. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah belajar tentang sifat perambatan bunyi. Bunyi itu bisa didengar dengan 3 syarat, yaitu sumber bunyi, media, dan indera pendengaran. Nah, kita mempunyai indera pendengar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu telinga, yang harus senantiasa kita jaga dan terus bersyukur atas pemberiannya ini. Kita bisa mendengar berbagai suara, seperti suara mengaji, suara kicauan burung, suara air mengalir, suara murotal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih telinga itu bisa mendengar? Proses kita mendengar itu bagaimana sih? Nah, mari kita bahas bersama. Anak-anak, pesannya bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda tersebut mengakibatkan udara di sekitarnya pun bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, gelombang bunyi itu yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi itu kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Kemudian getaran bunyi itu mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di dalam telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Misalnya anak-anak mendengarkan suara azan atau murotal di televisi. Berarti suara atau bunyi yang kalian dengar ini terdengar mengenai gendang telinganya anak-anak. Kemudian suara dari gendang telinga kalian lebih besar lagi menuju ke bagian tengah. Kemudian di telinga bagian tengah diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Kemudian sinyal atau bunyi yang kalian dengar itu diteruskan ke syaraf pendengaran menuju otak. Nah, di sini otak akan menerjemahkan. Oh, ternyata yang kalian dengar adalah suara azan. Oh, ini suara ngaji atau murotal. Nah, itu adalah otak yang memproses akhir dari suara tersebut. Jadi, dimulai dari gendang telinga, kemudian telinga bagian tengah, kemudian masuk sebagai pesan ke telinga bagian dalam, kemudian diteruskan syaraf pendengaran menuju otak untuk diterjemahkan atau diartikan. Itu bunyi apa, ini suara apa, seperti itu. Anak-anak, kalian telah mempelajari fungsi telinga atau proses dari pendengaran. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian telinga dan penyakit telinga. Anak-anak tahu nggak sih tentang bagian-bagian telinga kita dan fungsinya apa aja? Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Secara umum, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian yang penting. Yang pertama, daun telinga, kemudian telinga bagian tengah, dan terakhir telinga bagian dalam. Untuk daun telinga, perhatikan bahwa terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Kemudian, suara diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Nah, gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Kemudian, telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran Eustachius. Saluran ini yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran Eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antar telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian, bagian telinga yang terakhir adalah telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung syaraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh.
Nah, bagaimana cara kerja telinga? Walaupun di pembahasan sebelumnya sudah Bapak jelaskan, Bapak ulangi lagi ya, bahwa suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara atau merambat melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf atau oleh syaraf. Getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, harus diingat anak-anak bahwa bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Ingat, karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah robek atau pecah. Makanya kita harus rajin merawat atau memelihara telinga. Bagaimana caranya memelihara telinga dan kesehatan telinga? Nah, agar telinga kita selalu sehat, kita harus membersihkannya dengan teratur. Membersihkannya harus menggunakan benda yang lunak ya, seperti kapas pembersih. Dan jangan benda-benda yang keras atau yang dapat merobek gendang telinga, karena sangat berbahaya. Kemudian jangan sering memakai handset dengan suara yang keras, itu dapat membahayakan telinga kita. Anak-anak, telinga merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Sebagai organ tubuh, telinga bisa mengalami kelainan atau terserang penyakit. Misalnya saja, yang umum adalah tuli atau congek. Tuli anak-anak adalah ketidakmampuan telinga mendengarkan bunyi atau suara. Itu diakibatkan karena kerusakan pada gendang telinga atau tersumbatnya ruang telinga ataupun rusaknya syaraf pendengaran. Yang kedua adalah congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, anak-anak, itulah penyakit-penyakit yang biasanya terjadi pada telinga. Sudah paham ya anak-anak? Semoga anak-anak bisa menjaga telinganya dengan baik dan selalu membersihkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون